Om Swastiastu, anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Dewa Ayu Setiawati, pada pertemuan kedua ini tentang materi nilai-nilai ayatnya dalam Ramayana. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga sehat-sehat ya, tidak ada kekurangan suatu apapun atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita akan berdoa dulu. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Dewa Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Om Yang Widi, hamba memujamu dalam wujudmu sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa, Guru Agung Jagat Raya, alam semesta, dan kepada para guru yang menganugerahkan kesejahteraan dan kebahagiaan, hamba memujamu. Pada pertemuan kedua ini kita akan bahas tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 11 disebutkan Yeya tamam prapadyante Tamstaiwa bhajamyaham mama vartmanuvartante manusyah partha sarvasa. Sejauh mana orang menyerahkan diri kepadaku, aku menganugerahi mereka sesuai dengan penyerahan dirinya itu. Semua orang menempuh jalanku dalam segala hal, wahai putra Partha. Berdasarkan sloka tadi, sudah jelas dikatakan bahwa bentuk yatnya itu bermacam-macam. Ada dalam bentuk persembahan dengan mempergunakan sarana, banten atau sesajen, dan ada juga persembahan dalam bentuk pengorbanan diri atau pengendalian diri atau pengendalian indria. Mengorbankan segala aktivitas, mengorbankan harta benda, kekayaan, dan pengorbanan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulannya banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita akan bahas sekarang yaitu bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya. Jadi saya sudah buat di sini. Bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya itu ada 3 ya, berdasarkan waktu pelaksanaannya, berdasarkan kuantitasnya, dan berdasarkan kualitasnya. Yang pertama kita bahas adalah berdasarkan waktu pelaksanaannya. Jadi, yatnya yang berdasarkan waktu pelaksanaannya itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu nitya yatnya, naimitika yatnya, dan insidental. Apa itu nitya yatnya? Nitya yatnya adalah yatnya yang dilakukan setiap hari. Seperti halnya Trisandya, yatnya Sesa, Masaiban, atau Ngejot. Jadi tujuan dari melaksanakan Trisandya adalah untuk memuja kemahakuasaan, mohon anugerah keselamatan, mohon pengampunan atas kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam Bhagavad Gita, bab 3 sloka 13 disebutkan, Yatnya sista sinah santo muciante sarwakil bisai, bujante te tuagam papa ye paciantiat makaranat. Para penyembah Tuhan dibebaskan dari segala jenis dosa karena mereka makan makanan yang dipersembahkan terlebih dahulu untuk korban suci. Orang lain yang menyiapkan makanan untuk kenikmatan indera-indera pribadi sebenarnya hanya makan dosa saja. Jadi di sini disebutkan bagaimana pentingnya kita mempersembahkan terlebih dahulu makanan
yang akan kita makan. Jadi tidak ojok-ojok langsung kita makan, selesai masak langsung kita makan. Jadi orang yang baik adalah mereka yang menikmati makanannya setelah melakukan persembahan. Beriatnya, bila tidak demikian, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa serta pencuri yang tidak pernah menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Makanan dari pelaksanaan yatnya sesa itu bertujuan untuk mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kehadapan Sang Yang Widi Wasa. Kemudian belajar dan berlatih melakukan pengendalian diri. Ketiga, melatih sikap tidak mementingkan diri sendiri. Nah, di mana tempat-tempat dalam melaksanakan yatnya sesa? Ada di halaman rumah, di tempat air, di kompor, di pelangkiran, di tempat beras, di saluran air, di tempat penumbuk padi, dan di pintu keluar pekarangan rumah. Yatnya berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang kedua yaitu naimitika yatnya. Naimitika yatnya adalah yatnya yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang sudah dijadwal. Dasar perhitungannya yaitu berdasarkan perhitungan ware, pertemuan antara Triwara dan Pancawara, contohnya Kajeng Kliwon. Pertemuan antara Pancawara dan Saptawara, contohnya Bude Wage, Bude Kliwon, Anggar Kasih, dan lain sebagainya ya. Kemudian berdasarkan perhitungan wuku, contohnya Hari Galungan, Hari Raya Galungan, Pagarwesi, Saraswati, Kuningan. Kemudian berdasarkan atas perhitungan sasih, contohnya Purnama, Tilem, Nyepi, dan Siwalatri. Berdasarkan waktu yang ketiga yaitu insidental. Insidental ini adalah yatnya yang didasarkan atas adanya peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak terjadwal dan dipandang perlu untuk melaksanakan yatnya atau dianggap perlu dibuatkan upacara persembahan. Melaksanakan yatnya ini diharapkan menyesuaikan dengan keadaan, kemampuan, dan situasi. Jadi misalnya ada kejadian yang tidak kita inginkan, misalnya jatuh. Jadi ini kan tidak ada jadwalnya, tidak ada di kalender hari sial itu nggak ada ya. Jadi misalnya kita tertimpa suatu masalah, jadi misalnya melaksanakan ngulapin kayak gitu. Jadi ini disebut dengan yatnya insidental. Bentuk pelaksanaan yang kedua berdasarkan kuantitasnya. Jadi berdasarkan kuantitasnya, yatnya itu dibagi menjadi 3, yaitu kaniste, madya, utama. Kaniste itu yatnya tingkatan yang kecil. Tingkatan kaniste ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu kanistaning niste, terkecil di antara yang kecil, madyaning niste, sedang di antara yang kecil, utamaning niste, terbesar di antara yang kecil. Begitu juga tingkatan yang kedua yaitu madya, tingkatan yang sedang itu dibagi menjadi 3 juga. Nistaning madya, madyaning madya, utamaning madya. Tingkatan yang ketiga yaitu utama, tingkatan yang besar pun dibagi menjadi 3. Nistaning utama, madyaning utama, utamaning utama. Jadi bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya yang ketiga itu berdasarkan kualitas. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka diharapkan semua umat dapat melaksanakan yatnya dengan menyesuaikan keadaan dan kemampuan yang ada. Jadi keberhasilan sebuah yatnya itu bukan ditentukan oleh kemewahan besar kecilnya materi yang dipersembahkan. Dan belum tentu juga yatnya yang menggunakan sarana dan prasarana yang banyak akan berhasil dengan baik. Jadi keberhasilan suatu yatnya sangat ditentukan oleh kesucian dan ketulusan hati serta kualitas daripada yatnya tersebut. Jadi belum tentu yang besar, yang mewah, yang wah itu
diterima dan belum tentu juga yang kecil yang yatnya hanya sederhana itu tidak diterima. Jadi tidak seperti itu ya. Bentuk pelaksanaan yatnya yang selanjutnya yaitu berdasarkan kualitas. Yang pertama, satwika. Yatnya yang dilaksanakan berdasarkan serada, lascarya, sastra, daksina, mantra, anasewa, dan nasmita. Yang kedua yaitu rajasika. Yatnya yang dilaksanakan dengan penuh harapan akan hasilnya dan bersifat pamer. Yang ketiga, tamasika. Yatnya yang dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk sastra, mantra, kidung daksina, dan serada. Jadi di antara ketiga yatnya yang berdasarkan kualitas ini, mana yang lebih baik? Mana yang terbaik? Ya, yatnya yang satwika. Kita lihat bagaimana syarat-syarat yatnya yang satwika. Bagaimana syarat yatnya yang satwika? Yaitu mengandung 7 unsur. Yang pertama, serada, penuh keyakinan. Lascarya, penuh keikhlasan. Sastra berdasarkan sastra Weda. Daksina dengan sarana benda atau uang. Mantra Gita berisi kidung atau lagu suci. Anasewa mempersembahkan makan kepada tamu. Nasmita tidak pamer. Jadi jika 7 syarat itu sudah dipenuhi, maka yatnya Anda dapat disebut satwika. Jika kurang 1 atau 2 atau 3, maka yatnya itu tergolong di dalam rajas atau tamas. Demikian penjelasan dari Ibu tentang bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jumpa lagi dengan Ibu minggu depan. Terima kasih perhatiannya. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.